what's up people from YouTube? Back with me again. Today gua lagi sama one of the best hustler, best grinding person, best reseller in Indonesia, one of the best. Namanya George Aries. Big shout out buat George. Nama gua George Aries. This is your plug speaking. Iya. Gua juga bisa dikenal sebagai Sneakers Talk ID. Today konten barunya adalah show your sneakers room. Jadi tunjukin room sneaker lu, apa aja koleksi lu. Gue kenal George itu gak lama, tapi udah mau setahun lebih lah. And I know for sure from the first time we met ya, yang kita ketemu itu satu dari yang sama kita itu adalah sepatu. Jadi pas itu kita pertama kali ketemu, dia lihat sepatu gue lihat sepatu dia, dan kayak kita langsung klop. Baru pelan-pelan semuanya terjadi, friendshipnya semuanya jalan. Gue bakal masuk ke dalam hari ini sama si George. Sebelumnya gue udah kontak dia buat janjian kapan aturnya, and then hari ini kita ada kesempatan buat main ke rumah dia, and then masuk ke kamar sneakers room dia. So without further ado, let's go George. Yap. Oke, so first thing first, ini gue berada di sneakers roomnya si George Aries. So the first thing first yang gue lihat dari room ini adalah rak sebesar ini with the shoes box, stacks on stacks. Coba jelasin sedikit ke kita George, apa sih ini semua? Ini sebenarnya stok gue buat jualan, ada sebagian juga consign, ada sebagian juga orderan orang yang belum gue sempet kirim atau belum sempet diambil. Oke. Biasanya barang-barang yang fast moving kayak Yeezys, Jordan 1, Jordan Space Jam, and then kayak ini NMD Mastermind, Human Race OG, Asics juga ada ya? Asics juga ada. Nah, Ini barang apa nih? Gua show nih, ini Asics sample buat special client gua. Ini setahu gua Culture Shock sample ini menurut gua lebih bagus dari aslinya. Setahu gua ini cuma ada 5. Setahu gua cuma ada 5. Ya. Yang sampel ya. Tapi yang Culture Shock-nya sendiri, What's the difference between the sample sama dia punya details ya. Jadi kalau sampel itu, kecuali dia kalau misalnya final sample dia hampir sama kayak yang asli atau sama. Tapi kebanyakan di sininya, di belakangnya, semua itu details lah. Cuman gue sendiri kalau misalnya suruh describe dari A sampai Z bedanya apa sendiri, gue juga nggak ingat sih jujur. Ya kan? Karena gue juga baru mulai main Asics. This is better than the Culture Shock aslinya. Gila, yoi. So this is the place for the resell parts of your room ya? Ya, dari sini sampai sini buat stok, buat resell, buat baju-baju, buat friends and family. Ke rak satunya lagi, yang menurut gua ini salah satu tempat yang pasti ada dalamnya nih barangnya nih. Sorry ya, ada berantakan nih. Ini lebih ke arah runners gua. Coba sebutin sepatu lu dari atas sampai bawah. Mana yang benar-benar berkesan banget buat lu? 2016 baru hype, Boost ya, ini karena emang teknologi terbaru yang Adidas. Ini Ultra Boost 10 Cream. Menurut gue ini bagus banget, lebih bagus dari yang white, soalnya kalau white tuh musuhnya yellowing, dan ini lu nggak akan bisa yellowing juga gitu. Maksudnya lu mau yellowing juga udah yellow. Ini Asics pertama gue nih bro, Kill Dragon ya kan. Ini yang foto sama Gold Six gua. Jadi apa tuh? Jadi apa Dragon? Tapi ini yang bikin gue kayak merasa wah gila ya, Asics bagus juga ya. Di sini yang gue baru sadar bahwa meskipun sepatunya itu resale value yang murah, dia punya detail bagus, dia nggak restock, nggak retro, collab, comfortable. Ini ada koi nih gue liat nih. Lu kalau suruh gue pilih Yeezy sama ini ya. Susah ya. Ini yang salah satu gue demen juga nih. Ini Ronnie Fike punya collab juga, Miami, nama Miami Beach. Dia cuman setahu gue waktu itu keluarnya cuma di Miami Pop-Up Shop. Dan ini warnanya itu kalau lu kalau taruh di kaki self-ex denim kayak jeans denim memang. Kalau misalnya makin dipakai makin bagus lah istilahnya. Oke. Yeezy, Vidon, Patchwork. Ini Dirty Bag. Gue demennya Asics begini loh. Shoe-nya datang dengan shoe tree yang berat, yang pakem, and then pakai wood, terus gitu dikasih extra sock, extra lace. Nah itu, they care about the details. Ya. Sama Air Max, sisanya sepatu-sepatu kotor lah. Kotak-kotak sepatu ini sama itu gue belum beresin, sorry. Tapi kotak-kotak sepatu ini kebanyakan adalah kotak-kotak sepatu dari collection gue. Jadi kebanyakan, nah kalau misalnya gue taruh di sini atau gue taruh di lemari gue yang satu lagi, kebanyakan udah kosong. Tapi kan kalau misalnya kita sneak kolektor, apalagi reseller kan mesti kit boxnya. Iya, kit boxnya. Kalau enggak, harga sepatunya turun. Let's go to the. Nah ini gue suka nih. Ini gue suka nih. Ini nih.
Ini gue suka nih. Ini raknya Valen. Pertama kali gue ketemu lu sama gue kan sama-sama pakai Jordan. Iya. And then langsung ngeklik bareng. Bayangkan di sini Jordan sama Nike ya. Iya. So udah Nike lah. lu jelasin dah gimana. Gue taruh sepatu gue yang paling tinggi, paling di atas. Karena gue orangnya bogel, ya kan. Jadi gue kadang-kadang mau pakai sepatu yang bikin gue kelihatan lebih tinggi. Gue sering denger, bro, gue pendek, gue nggak cocok kalau pakai sepatu tinggi. Lu salah banget. Salah banget itu. Justru lu kalau misalnya pendek, sepatu lu mid cut. Kayak Jordan 1 tuh sebenarnya kayak mid to high cut kan. Itu sebenarnya cocok banget. Cuma tinggal masalah outfitnya aja. Balik lagi ke sini. Sepatu gue yang gue demen seumur hidup gue adalah Jordan 1 paling klasik. Di luar Jordan 1, gue juga demen Jordan 11, Jordan 4. Jadi gue 1, 3, 4, 11 itu Jordan yang gue pengen demen. Dan mungkin Jordan yang gue punya cuma itu. Sisanya gue juga demen Air Force One. Kebetulan Air Force One gue yang di sini adanya collab. Kebanyakan di sini ya gue color code aja sih. Kadang-kadang gue naik turunin nggak rapi, tapi ya kira-kira begini. Ini ada Tiski, ada Hermes. Nah, kadang-kadang kan kita mesti ke undangan. Iya benar-benar. Nggak mau pakai pantofel. Iya, cengli. Pakai begini sekali-sekali. Kadang-kadang kita mesti Berani juga. jadi hype beast. Iya. Mau pakai hitam-hitam bisa juga. Kalau ini gua nggak ada yang 2016 karena menurut gua 2013 aja satu udah bagus. Gua nggak mau open debate siapa yang lebih bagus. Sama kedua gua merasa dia retronya kecepetan buat gua. Dan buat gua dengan uang segitu gua bisa enjoy something else yang kayak E6 yang gua belum pernah bisa enjoy. Tapi ini will never leave my collection karena ini gua di hook up sama Your friends, temen best friends ya. one of my best friends. Okay. Chicago, Shadow. If you guys have Jordan 1 tapi you don't have Shadow, you're doing something wrong. Gua nggak tahu ini bakal di retro nggak tahun ini. Tapi Let's hope so ya. tahun ini. Ya. April 1 2017. April 1. Don't sleep. Jangan tidur. Fragment. SBB 2. Nah, ini juga gitar. Susah nyarinya. Tapi kalau misalnya dapat dengan harga bagus, gue rekomen orang ambil. Weitzman, Becker. Ya basically this is all the Jordans. Gue juga demen nih buat everyday shoe. And of course, we have this shoe yang bisa dipakai sama apa aja. Yoi. Oh iya, terus gue ada ini Ten itu banyak orang yang beli ini langsung dijemur biar langsung jadi. Kalau gue lebih demen kayak pakai dulu. Pakai sampai jadi. Ya, natural Oke. jadinya. Dan kalau misalnya lu pakai sampai natural jadinya, dia bisa jadi kayak patina gitu. Kan jadi dia punya warna gradient, nggak langsung kayak semuanya matang gitu. Gua ada satu pertanyaan lagi nih. Gua pengen tahu ini apa sih box ini? Ini tuh foto studio. Jadi karena kadang-kadang kan lu kalau misalnya mau foto kan lu mesti ada background, sama lu mesti ada bantuan lighting. Jadi gue beli di toko online juga buat barang-barang gue yang stok. Kalau misalnya belum kejual, gue fotoin gue taruh situ. Karena kan nggak bisa selamanya kita ambil foto dari Google. Kan? Jadi beberapa stok sepatu lu foto di sini dan lu taruh di Instagramnya Sneakers Iya. Plakadi. Jadi kalau misalnya ada kalian lihat Sneakers Plakadi punya foto beberapa Biasanya pakai tangan, Tangan. fotonya, Belakangnya warna hitam. Tuh udah terus sini. Iya. Oh, Tapi saya baru belajar motret juga. Jadi ya perlulah beginian. Belum ada segalanya. So ini ada sofa juga di sini. Gua bakal lanjut dulu ke sini buat ngomongin the rest. Jadi bilang baru main ini nih A6. Iya, baru belajar. Lagi belajar masih. Gue ngeliat ada 2 box gede di sini. But gue jujur aja gue masih nggak gitu ngerti A6. But for sure for the box bikin orang penasaran ya. Yeah. So can you tell us what is this? A6 Salmonto 2.0 Jelly 3. Dia Oke. collab sama si Ronnie Fight. Jadi dia keluarin buat Legends Day. Sepatunya ini retro lah. Anggapannya retro dari Salmonto 1.0. Bedanya cuma midsole-nya ini nih warna biru. Tapi still different ya. Ya, dibedain. Nah, ini juga yang bikin spesial adalah kalau nggak salah dia anniversary-nya 5 tahun Ronnie Fight collab sama A6 or something like that. Again, sorry kalau misalnya gue kasih salah informasi, gue baru mulai juga. Bagusnya A6 tuh gini lah, makin gue telusurin. Barangnya itu nggak restock. Retro juga cuman yang gue tahu nih retro cuman sekali ini gara-gara dia special. Salmonto pertama tuh special banget. Jadi waktu dia bikin yang kedua buat gara-gara bener-bener anniversary-nya doang. Terus materialnya bagus, banyak detailnya, collab kebanyakan yang bagus. Udah gitu comfy. Terus dia ada feature-feature apa aja nih? Socks nih, kalau nggak salah deh. Ya kaos kaki. Socks buat Kaos matchingin. kakinya. Terus lu kalau lagi stres di kerjaan lu bisa ada ikan salmon, nggak bisa dimakan ya, tapi bisa dipencet-pencet, kenyal-kenyal. Di setiap sepatu
collab Asics kebanyakan ya, dia tuh kasih extra lace kayak misalnya sepatunya ini kan sepatunya navy kayak gini. Nah kalau misalnya gue emang mau buat pakai, gue nggak mungkin pakai ini sebenarnya, gue pasti ganti warnanya karena gue emang gak demen, mungkin kadang-kadang pakai ini. Tapi begitu bisa lu ganti kayak lace-nya warna ini, sepatunya tuh dari yang kayak kalem jadi kayak lebih loud, Lebih stand out ya. lebih stand out. Atau enggak lu putih, kalem tapi lebih beda lah, ya kan? Kalau gua ganti lace kayak Jordan, misalnya Jordan Chicago nih, hitam ke putih, ya udah lah ya, nggak gitu beda gitu. Atau misalnya Brad nih, Brad kan lace-nya biasa factory lace-nya kan hitam ya kalau nggak salah ya. Kalau misalnya pakai merah, ya berubah sih, cuman kan nggak kayak gini, very different. Pinsetnya juga nih gue lihat penjelasannya Salmonto kenapa ini dibikin lagi untuk. So tadi kita udah lihat sneaker roomnya dia, semua koleksinya dia, termasuk yang barang-barang dijual juga. So gue ada beberapa hal yang pengen gue tanya ke Josh nih. Lu kan udah punya sneaker room nih. Everybody yang nonton ini, kalau mereka punya kesempatan bikin sneaker room, pasti mereka pengen dong. Apa aja sih maksudnya tips-tips lu untuk sneaker room, kayak suhu udara atau apa, atau tempat rak, lemari atau apa yang perlu? Kalau misalnya gua, yang paling penting ya secara personal tuh sneakers room itu jangan dibikin langsung gua mau kayak gini Anda langsung jadi. Enggak, ini aja tuh bener-bener masih paling gua ini baru setengahnya lah jadi. Ini baru ntar masih taruh wallpaper, ntar gua mau bikin platform ya. Baby steps, step by step progress. Pertama, kedua suhu mesti dijaga. Gua juga belajar dari si O'Neal, ada satu sneakerhead dewa tuh. Orang O'Neal, you know. AC kalau mau irit pakai setengah PK, nyalain 24 jam. Kadang-kadang mati sehari 2 jam juga nggak apa-apa. 23 derajat, windnya 1,5 PK. Itu paling penting temperatur. Musuhnya sneakers itu sebenarnya cahaya. Karena kan kebanyakan sneakers ada lampnya. Gue dikasih tahu orang sih kalau bisa jauhin dari cahaya. Jadi lampu always off kecuali kalau lagi sini. Biasanya kalau di sneaker room kan orang mau foto-foto tuh, ya kan? Do it for the gram kan sekarang modelnya kan. Kalau bisa lu orang kasih karpet atau enggak bawahnya dikasih kayu. Jadi kalau mau foto backgroundnya sudah bagus. Itu juga gua lagi ongoing proyek mau gua bikinin. Terus dari itu bedain runners tuh orang, sepatu basket bedain. Kalau mau taruh box taruh di rackingnya tadi. Sebenarnya gitu-gitu aja sih. So step by step ya pelan-pelan. Ya, gue jujur gue juga masih baru belajar lah dan ini juga gue baru newbie lah, pemain baru bro di sini. Jadi gue bikin ini gara-gara ya gue ada kamar kosong aja satu, udah gue jadi sneak room aja lah sekalian gudang. Itu sih. That's it guys for the sneaks room juga. Saya juga buat Abang sama Velan yang udah datang nyediain waktu kesini. Jangan lupa ya, ada acara gede Audiensi 28 Januari. Itu di Senayan City Hall di lantai 8. Karena ada booth ya? Ada dong. Terus kita ada giveaway dan lain-lain. Giveaway-nya udah pada ikut belum? Udah pada follow belum Instagram kita? Jakarta Sneaker Day jangan disepelein karena udah masuk radio dan segala macam ya. Gua rasa ini the biggest sneaker event in Indonesia ya, bukan cuma Jakarta ya. Mungkin ever, bukan cuma buat tahun ini, mungkin ever. Karena gua udah nggak kayak rundown-nya, kayak leak-leaknya dikit gitu. Kayak wow, di Indonesia ternyata udah sampai at that level gitu dah. We're gonna see ya. Yeah. So see you when I see you. Okay. On JSD. Thank you. Peace out. Bye-bye.